bab 9 yang judulnya Alam menolak diskriminasi. Nah, perkenalkan sebelumnya nama saya Michelle Denarta Hutu dari 10 Kuliah 3. Nama saya Jufan dan Anasara Paung dari 10 WLP 1. Nama saya Alfa Buba dari 10 XLP 1. Untuk hari ini kita bahas topik yang penting tentang soalnya tuh diskriminasi. Judul kita adalah alam menolak diskriminasi. Nah, soal itu kita akan menggali ya bareng-bareng apa itu diskriminasi, terus apa aja yang bisa terjadi, dan juga apa yang paling penting dan gimana kita cara menanggapinya. Benar. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Coba ya. Menurut kamu diskriminasi itu apa? Diskriminasi ya. Diskriminasi itu ketika seseorang diperlakukan berbeda ataupun nggak adil gitu. Jadi cuma karena dia beda suku, beda ras atau beda agama dan beda lain-lainnya itu dia jadi dikucilkan gitu. Nah, tapi kalian bertiga tuh juga harus tahu ternyata diskriminasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada prasangka, yang kedua itu ada stigma, dan sama stereotip. Kalian tahu kan? Ya sih. Nah, setiap itu tuh kayak mikir semua orang dari satu kelompok pasti sama. Contoh, anak-anak dari daerah X pasti nakal. Itu bahaya banget. Dan prasangka itu tuh seperti pikiran negatif yang sebelum kita kenal orang itu, jadi kayak bisa merusak hubungan kita, bahkan bikin orang jadi menderita. Tapi itu sebenarnya jujur penting banget sih kita paham semua supaya kita tuh nggak jadi bagian dari satu masalah itu. Oke. Untuk yang next itu, diskriminasi itu bukan cuma di berita atau negara lain. Kita juga ada. Nah, contohnya tuh kayak di sekolah nih, pertama nih, kayak ada siswa yang dijauhin karena latar belakang keluarganya ataupun dia mempunyai kekurangan yang ya menurut teman-temannya itu bisa buat jadi bahan ejekan dan lain-lain gitu. Nah, ada juga tahu yang diremehin tuh soal penampilan atau status ekonomi, padahal Tuhan bilang tuh kalau misalnya kita tuh berharga di mata dia. Misalnya kita mendapat uang jajan gak selebih dari teman-temannya. Terus teman-teman suka jadi ceng-cengin, itu menurut aku nggak benar sih kan. Ya, bahkan di media sosial kita bisa lihat komentar yang penuh kebencian karena beda keyakinan. Itu juga bentuk diskriminasi loh. Kalau kita diam aja, nah itu tuh nanti sama aja kita kayak ngebiarin kita berlaku tidak adil sama teman-teman kita yang didiskriminasi. Benar. Tapi bener nih, sekarang kita lihat aja dari sisi iman. Kalau misalnya iman Kristen kan Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Jadi kita sebenarnya harus mencontoh itu. Tuhan tuh kasih tahu gambaran kita bakal seperti ini. Dan kita itu tinggal mencontohkan juga karena Tuhan sudah melakukan itu kepada kita untuk Tuhan menjadi contoh bagi kita semua. Artinya semuanya sama. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Yes, benar Alfa. Karena Yesus sendiri waktu di bumi berteman sama siapa aja. Intinya dia berteman sama memungut bea cukai, orang yang sakit kusta dan lain-lain. Dan intinya dia tuh bergaul dengan semua masyarakat yang dia temui pada saat dia berkunjung ke kota lain gitu. Nah, itu tuh merupakan bukti ya kalau misalnya Tuhan tuh lihatnya dari hati, bukan lihat dari tentang berharganya kita atau enggak, atau bukan lihat dari status, bukan lihat dari latar belakang kita, dari keluarga apa, untuk kita keluarganya meninggi kah atau merendah. Tuhan nggak melihat itu, tapi Tuhan melihat sisi hati kita. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama tanpa syarat, tanpa membeda-bedakan. Iya benar tuh boy. Nah sekarang nih kita harus tanya nih ke diri kita sendiri, kita tuh udah jadi pelaku keadilan atau malah diem dan membiarkan teman-teman kita yang didiskriminasi itu jadi menderita. Langkah kecil itu penting. Jangan diam saat lihat ketidakadilan, berdiri dan tunjukkan dukungan.
Nah, tapi benar juga, mulai dari sikap, jangan nilai orang tuh dari luarnya aja, coba kenalin dan pahami mereka. Jadi jangan sampai kita ketemu orang baru, ini orang nih nggak bener nih, padahal bisa jadi itu salah paham kita belum tentu tahu gimana sifat aslinya dia, bagaimana dia baik atau buruknya. Jangan pernah memandang sisi dari sebelah sisi saja. Nah, benar. Kita juga harus bantu teman kita yang dijauhin, kita deketin, kita ajak ngobrol mereka supaya mereka ngerasa mereka tuh nggak diabain. Dan itu juga bentuk kasih Tuhan yang nyata lewat kita sesama temannya. Benar. Bayangin kalau kita jadi tempat yang bebas diskriminasi, semua orang diterima, dihargai dan didengar. Tapi itu bukan mimpi loh, tapi itu tuh merupakan bukti atau aksi nyata kita mulai dari diri sendiri. Benar, kita bisa jadi pengubah suasana dan bukan ikut menghina tapi jadi penenang. Dan juga kita bukan ikut menjauhkan tapi malah merangkul. Oke. Jangan takut beda, karena justru perbedaan itu yang bikin dunia ini indah. Nah, jangan juga lupa Tuhan selalu menyertai langkah kita setiap waktu yang kita jalanin. Oke, hari ini kita juga belajar satu hal yang penting. Tuhan menolak diskriminasi dan kita dipanggil untuk menolak juga. Nah, tapi mulai dari pikiran, kata-kata, sampai tindakan, semua itu harus dicerminkan dengan keadilan dan juga kasih Tuhan. Jadi, ayo kita jadi generasi yang peduli, bukan cuma cerdas secara akademik, tapi juga bijak dan membelah kasih. Nah, sekarang kita akan lanjutin dengan bab 10. Yes. Nah, teman-teman, kita sekarang tuh akan membahas yang berjudul hidup dalam masyarakat majemuk. Kita semua pasti pernah mengalami namanya hidup bareng-bareng orang yang berbeda-beda agama, ras, suku, budaya dan lain-lain kan? Ya, benar nih. Justru karena itulah kita harus belajar mensyukuri keberagaman tersebut, karena nggak semua negara itu punya kekayaan budaya seperti di Indonesia loh. Setuju, kita punya satu suku, bahasa daerah, tradisi yang berbeda, dan itu bukan penghalang, tapi anugerah. Yes. Tapi jujur ya, kadang tuh kita masih sering tahu dengar komentar atau candaan yang merendahkan perbedaan itu. Nah, dan ini bisa juga jadi candaan tawaan bahwa kepekaan kita tuh masih kurang sesama antara kita sama budaya yang lain atau suku yang lain. Kita kadang-kadang bercanda suka berlebihan. Iya, padahal tuh kalau kita lihat dari sisi iman, Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda, bukan supaya bersaing, tapi untuk saling melengkapi. Itu juga jelas banget di Perjanjian Baru banyak cerita tentang murid-murid Yesus yang berasal dari latar belakang berbeda, tapi mereka bisa bersatu karena kasih. Nah, betul banget. Tapi kasih itu tuh jembatan loh buat kita yang antara kita perbedaannya tuh ada banget. Karena Tuhan tuh mencintai semua manusia tanpa memandang latar belakang kita. Nah, sekarang coba deh kita jujur. Pernah gak sih kalian tuh ngerasa atau melihat ada perlakuan gak adil karena perbedaan? Aku pernah lihat ada teman yang dikucilkan karena dia dari beda daerah, bahkan dialeknya dijadikan bahan candaan. Tapi itu sedih banget sih. Aku juga pernah ngerasain dicurigai. Cuman karena penampilan, padahal itu kan juga cuma sama-sama pelajar dan sama-sama manusia. Nah, dari situ kita bisa belajar pentingnya peka. Peka itu artinya sadar bahwa orang lain itu bahwa orang lain itu juga punya perasaan dan kita juga harus bisa ngerti itu. Jangan asal komentar atau bercanda yang enggak atau berlebihan. Kadang kita butuh belajar untuk diam dan mendengar. Dari situ kita bisa mulai menghargai orang lain lebih baik. Nah, dan bersyukur, jangan lupa bersyukur karena Tuhan tuh memberi kita keberagaman, hidup yang lebih, bisa jadi kita hidupnya lebih kaya daripada orang, bisa belajar makanan baru, bahasa baru, dan sudut pandang yang seru. Betul. Dan sebenarnya tuh ini jadi tanggung jawab kita juga, karena untuk bisa jaga keberagaman ini. Jangan sampai karena ego dan kebiasaan kita yang buruk kita malah merusak kerukunan ini. Salah satu cara
Nah, kita juga bisa mulai nih dengan hal-hal yang kecil, misalnya menghormati hari besar agama teman-teman kita yang beda agama, terus ikut gotong royong di lingkungan juga itu juga termasuk. Nah, atau juga kita bisa mendengarkan cerita orang lain tanpa menghakimi satu sama lain. Nah, dan ingat ya teman-teman, kita bukan hanya hidup berdampingan, tapi kita dipanggil untuk hidup saling menguatkan. Karena perbedaan bukan tembok, tapi pintu buat belajar dan tumbuh untuk bersama-sama. Nah, ini ada satu ayat yang aku suka banget. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Itu pesan jelas banget kalau iman kita harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Mungkin ya kita tuh nggak bisa merubah hidup kita tuh sendiri, tapi kita tuh bisa mulai dari diri sendiri dengan lingkungan yang terdekat. Nah, dan sebagai pelajar dan teman-teman usia SMK ini, kita bisa jadi contoh. Jadi pelopor damai, bukan penyebar benci. Dan karena dunia ini sudah cukup penuh dengan konflik, kita perlu belajar lebih banyak yang membawa damai. Tuhan juga nggak minta kita jadi seragam, tapi dia jadi sehati, dan hati yang satu itu adalah kasih. Nah, wah kita tuh rasanya cepat banget ya ngobrol ini dari tadi, tapi semoga obrolan kita ini bisa menginspirasi kalian dan bisa menghargai keberagaman di sekitar kita. Jangan lupa juga Tuhan hadir di dalam setiap perbedaan, dan Ia memanggil kita untuk bersyukur, memahami, dan membangun kepekaan. Nah, tapi kalian tetap harus ingat ya, kita harus tetap jaga persatuan, jaga kasih, jaga berkat buat semua orang pun atau latar belakang semuanya. Nah, sebelum kita tutup podcast kali ini, aku pengen nanya nih, kalian kita kan sekolah di SMK Negeri 27 Jakarta, dan namanya pun sekolah negeri. Nah, kita sebagai umat Kristiani, kita adalah minoritas. Kalian tuh pernah nggak merasa kalian didiskriminasi ataupun diperlakukan tidak adil dalam kehidupan sama kalian di Waju ini gitu? Kalau dari aku sendiri nggak ngerasain sih, tapi dulu sempet ngerasain di SMP karena benar-benar minor banget, sekelas tuh cuman berempat atau berdua ya, pokoknya begitu deh. Dari satu angkatan itu cuman kita doang yang Kristen, tapi di situ harus diingetin lagi kalau misalnya Tuhan tetap selalu ada di kita. Tuhan tuh selalu tetap ada di sisi kita. Baik kita mau minoritas, tapi kita harus percaya kalau misalnya minoritas itu tidak membuat kita jatuh dalam dosa. Nah, Alfa pernah nggak? Pernah saat SMP kelas 8, karena aku pendiam ya, jadinya kebanyakan itu ngejakin atau beda-bedakan karena aku tinggi ya, jadi tapi bisa juga dibeda-bedakan. Oh gitu, Alfa. Jadi mungkin sekian aja podcast 9 dan 10 kita yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Saya Michelle, Giovan, dan Alfa pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye. Bye.